Kalau misalnya kamu diselingkuhin sama pasangan kamu, kira-kira apa sih yang bakal kamu lakuin? Apakah kamu bakalan mergokin pasangan kamu, atau kamu bakalan ngeviralin cerita kamu di TikTok misalnya, atau apakah kamu bakalan balas dendam? Hai, ketemu lagi sama aku Karina, dan ini adalah salah satu program baru dimana aku bakalan nyeritain alur cerita dari film atau enggak dari novel ya, buat kamu terutama yang nggak sempet nonton film aslinya. Aku kira ini video bakalan cocok buat kamu. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang salah satu film yang aku juga heran kenapa ya nggak banyak orang yang ngomongin gitu. Film ini judulnya Till Death dan diperankan oleh Megan Fox. Siapa sih yang nggak mau nonton film Megan Fox ya kan? Si Megan Fox ini memerankan sebuah karakter bernama Emma. Emma ini adalah seorang fotografer yang mempunyai masa lalu yang misterius, bisa dibilang gitu ya. Emma ini memiliki seorang suami yang namanya itu Mark Webster, tapi ternyata Emma ini berselingkuh. Jadi ini terjadi di New York ya, waktu itu lagi musim salju, musim dingin. Suatu hari nih si Emma ini udah pakai make up, udah full glam ya kan, rambutnya tertata rapi, udah gitu pakai dress super duper cantik banget gitu di kamar hotel yang mewah, bisa dilihat dari interiornya gitu ya, dari kasurnya mewah gitu kan. Nah si Emma ini di kamar ini lagi berduaan sama selingkuhannya yang namanya itu Tom. Dan Tom ini profesinya adalah seorang pengacara. Emma ini wajahnya sangat amat sedih banget gitu ya. Dia ngelihat keluar jendela malam-malam, ngelihat pas salju yang turun gitu. Tom bilang sama Emma, "Emma, kamu tahu kan aku peduli banget sama kamu," gitu. Terus Emma bilang, "Ya aku juga peduli sama kamu Tom," gitu, dengan wajah yang sangat sedih gitu. Terus mereka pun duduk berdua di kasur gitu kan. Si Emma bilang, "Tapi kita nggak bisa kayak gini terus." Terus Tom bilang, "Tapi aku beneran peduli sama kamu. Kamu juga ngerasain hal yang sama kan?" Terus si Emma bilang, "Udah nggak penting lagi apa yang aku rasain gitu. Kita nggak bisa kayak gini terus." Si Emma pun bawa mantelnya dan dia pun mau pergi keluar kamar, mau ninggalin si Tom ini gitu. Terus tiba-tiba ditahan sama si Tom. Terus Tom bilang, "Please Emma, aku nggak mau ini terakhir kalinya kita ketemu. Please, ayo kita ketemu besok, kita obrolin baik-baik." Terus tapi Emma pun bilang nggak bisa karena besok adalah hari anniversary aku. Emma pun pergi gitu kan, ninggalin Tom. Terus keesokan harinya nih, si Emma nih udah full glam ya kan, udah full make up, rambut ditata rapi, dengan dress yang serba hitam, super duper seksi banget gitu ya. Dia tuh datang ke kantor suaminya, dan ternyata suaminya adalah seorang asisten jaksa wilayah atau pengacara juga gitu. Terus dia datang ke kantor suaminya tuh kayak punya ruang kerja sendiri, dan kamu tahu kalau orang nih di kantor punya ruangan kerja sendiri, bisa dibilang berarti orang itu punya jabatan ya kan, apalagi meja kayu yang kayak kayu jati gitu, terus udah gitu kursinya juga kursi dari kulit gitu kan. Nah pas dia masuk ke ruangan suaminya tuh nggak ada di dalam ruangan, tapi si Emma ini bisa ngelihat ada berkas di atas meja, dan ternyata itu adalah berkasnya si Emma, karena ada tulisannya tuh di depan berkasnya tuh Emma Davenport, nama panjangnya dia ya kan. Terus si Emma pun buka berkasnya, ternyata ada foto si Emma yang dalam kondisi babak belur gitu. Jadi itu adalah berkas ternyata pengalaman Emma di masa lalu lah gitu. Terus dia buka lagi, ada tulisan kayak percobaan penyerangan gitu. Terus dia buka lagi, ternyata ada foto seorang pria dengan matanya tuh ditutupin pakai kapas sebelah gitu. Terus dari sana Emma tuh langsung kena panic attack. Dia kayak nafasnya langsung susah, langsung panik gitu. Dia mundur-mundur ngelihat foto ini, dan foto si cowok ini tuh ada tulisannya Bobby Ray. Jadi sepertinya si cowok ini atau enggak si Bobby Ray ini adalah orang yang dulu pernah menyerang Emma gitu. Dari sana kita juga bisa menyimpulkan kemungkinan di masa lalunya Emma ini ketemu suaminya karena suaminya adalah pengacara yang menangani kasusnya si Emma gitu kan. Terus tiba-tiba suaminya datang nih. Nah, suaminya ini namanya Mark Webster. Beda sama selingkuhannya ya. Si Mark Webster ini tuh badannya tinggi, terus kulitnya tuh kulit putih, terus terlihat charming gitu kan. Terus si suami ini tuh menyapa Emma gitu kayak, "Hai sayang," gitu kan. "Aku kira kamu bakalan pakai dress warna merah," gitu kan. "Dress warna merah kan kesukaan aku," gitu. Terus Emma bilang, "Iya, tapi aku pengen kali ini aku pengen pakai dress warna hitam," gitu. Nah, pas mereka bertemu ini tuh kayak suasananya bener-bener kayak dingin banget, nggak ada kayak wajah yang seneng bahagia gitu ya ketemu suami, apalagi nih hari anniversary itu nggak ada wajah-wajah bahagia kayak gitu. Wajahnya Emma tuh bener-bener kayak sedih aja gitu, wajah galau gitu loh. Sementara wajah suaminya juga datar-datar aja gitu. Terus suaminya bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kita balik dulu ke apartemen untuk biar kamu bisa ganti dress warna merah," gitu. Jadi kayak ngotot banget nih suaminya pengen si Emma pakai dress warna merah gitu kan. Ya udah Emma tuh nggak ngelawan. Terus mereka pun naik lift mau turun ke basement, ke tempat parkiran. Tiba-tiba di tengah perjalanan liftnya ngebuka, ting, tiba-tiba di depan
depan lift udah ada Tom alias selingkuhannya Emma. Wah, langsung awkward banget dong ya kan. Terus si Tom pun masuk, halo Pak gitu. Nah dari sana kita tahu kalau ternyata Tom atau selingkuhannya Emma ini adalah tadi bilang apa ya, karyawan dari suaminya. Jadi suaminya ini tuh bos dari selingkuhannya si Emma gitu kan. Si Mark bilang gini, hai Tom, kamu sudah pernah ketemu istri saya kan gitu. Terus Tom bilang, kayaknya belum sih Pak gitu. Terus si Emma bilang, oh sebenarnya kita pernah ketemu waktu pesta Natal. Terus si Mark bilang, itu bukan pesta Natal, itu pesta liburan gitu. Terus suasana jadi awkward banget. Terus si Tom bilang, oh iya saya ingat Bu Emma ini yang dulu fotografer itu kan, yang ngelelang foto buat disumbangin itu kan, itu karyanya bagus banget Bu gitu. Terus si Emma bilang, oh iya makasih gitu kan. Terus si Tom pun pergi duluan. Terus si Tom bilang, nice to meet you, senang bertemu denganmu Bu Emma gitu kan. Terus bener-bener awkward banget. Setelah mereka pun pergi, si Emma dan suaminya pun pergi ke sebuah restoran yang kayaknya sih itu adalah restoran tempat biasa mereka ngerayain Enif gitu kan. Itu restorannya cukup mewah gitu, dan si Emma tuh udah ganti dressnya warna merah sesuai dengan keinginan suaminya kan. Nah terus pas lagi duduk habis makan, mereka selesai makan, si suaminya tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak gitu ke atas meja gitu kan, terus ngasihin ke Emma. Terus Emma bilang, wah apa ini, kok tumben banget kamu ngasih aku hadiah gitu, dengan wajah yang masih tetap galau dan sedih gitu. Si Emma tuh nggak ada wajah happy sama sekali gitu. Suaminya bilang, iya aku pengen kali ini spesial gitu kan, anniversary kali ini aku pengen spesial buat kamu gitu. Buka dong gitu kata suaminya. Terus sama Emma dibuka, ternyata suaminya tuh ngasih kalung kayak kalung berlian gitu, tapi desainnya bener-bener unik banget. Terus si Emma bilang, wow cantik ya, makasih gitu. Tapi masih tetap dengan wajah yang dingin dan sedih gitu si Emma. Terus Emma pun ngambil ke tasnya, dia ngeluarin kayak amplop dan ngasihin ke suaminya, happy anniversary gitu katanya. Kata suaminya, apa ini? Itu hadiah buat kamu gitu. Terus sama suaminya dibuka amplopnya, ternyata pas dibuka itu adalah 2 tiket Super Bowl untuk mereka berdua, karena mereka sama-sama suka nonton pertandingan gitu kan. Oh thank you gitu kan, makasih. Setelah beres makan dessert gitu, mereka pun pergi dari restoran itu. Terus nih di restoran itu ada pelayan kan yang mau ngebersihin meja mereka. Nah si pelayan ini nemuin kayak map buat ngasih tip gitu, 2 tiket Super Bowl ditinggalin di tempat buat ngasih tip gitu. Terus si pelayan kayak heran, kok ada sih yang ngasih tip tiket Super Bowl, apalagi ini 2 gitu tiketnya gitu kan, kenapa ditinggalin tiketnya, padahal kan juga tiketnya cukup mahal gitu kan. Yaudah akhirnya mereka pun pergi naik mobil ke suatu tempat. Nah si Emma ini disuruh nutupin matanya pakai kain gitu, nggak boleh dilihat gitu kan sama suaminya. Si Emma nggak boleh lihat kita mau kemana gitu kan. Terus Emma pun bilang sama suaminya, kita mau kemana sih, aku udah 1 jam nih ditutupin matanya gitu kan, kita mau kemana, ini nggak lucu sama sekali gitu kan. Si Emma tuh udah mulai bete gitu, karena dia dari awal emang kayak sedih banget mukanya gitu kan. Terus Emma bilang, jangan dibuka, kamu nanti nggak surprise lagi kalau dibuka gitu kan. Tapi aku nggak suka nih, aku nggak suka kalau kayak gini, kita mau kemana sih, please tungguin sebentar kita sampai gitu kata si suaminya. Tuh mereka tuh kayak nyetir ke daerah yang bener-bener pedalaman gitu, melewati hutan-hutan gitu di tengah malam badai salju gitu. Terus mereka pun sampai ke sebuah rumah kayu gitu ya, malam-malam nih kau bayangin. Si Emma pun akhirnya buka tutup matanya, dan Emma bilang, wah aneh ya kita kesini di musim dingin katanya gitu. Ternyata itu adalah rumah lake house gitu, jadi ada danau, tapi karena itu musim dingin si danaunya itu membeku guys. Dan ini musim salju, mereka biasa kesana kalau lagi musim panas doang gitu. Ini musim dingin mereka kesana kayak ngapain gitu kan. Ya udah akhirnya si Emma pun disuruh nungguin di dapur sambil ditutup lagi matanya dan disuruh ngitung sampai 100. Tapi baru juga nyampe hitungan ke 75 gitu, dia udah nggak sabar, dia udah buka, apaan sih gitu, dengan wajah yang masih sedih dan bete gitu. Terus pas buka mata dia kaget, ternyata suaminya udah nyiapin gitu kayak di dapurnya tuh banyak banget kelopak bunga mawar berwarna merah, terus udah dihiasin sama lilin-lilin yang nyala gitu kan. Terus dia pun ngelihat ada kayak kartu di meja, kayak kartu ucapan gitu, yang tulisannya itu I love you with all my heart till death do us apart, faithfully yours, atau enggak yang artinya aku mencintai kamu sampai maut memisahkan, suamimu yang setia katanya gitu. Terus si Meghan cuman nggak senyum, nggak gimana, nggak seneng, nggak gimana, cuman datar aja mukanya. Terus dia simpan lagi kartunya, terus dia menyusuri ya bunga mawar dan lilin-lilin itu yang udah disetting suaminya. Terus dia ngelewatin sebuah red room. Jadi red room itu kayak ruangan yang lampunya warna merah itu kan, buat nyetak foto gitu. Terus dia ngeliat kalau banyak banget foto-foto zaman mereka masih pacaran itu digantungin gitu kan. Itu kan so sweet banget ya. Terus udah gitu di ujung red room itu ada kayak pemutar musik itu, dan pas dinyalain itu ternyata adalah musik di hari pernikahan mereka. Terus udah gitu si Emma pun lanjut jalan menyusuri lautan kelopak mawar warna merah ini, naik ke lantai 2 menuju ke kamar utama. Nah ternyata di kamar utama tuh suaminya udah nungguin, suaminya udah cuman pakai kemeja
doang sama celana gitu ya. Si kancingnya tuh udah dibukain, agak dibukain, terus suaminya megang gelas 2 gitu. Terus suaminya bilang happy anniversary, maaf ya akhir-akhir ini hubungan kita nggak begitu baik, tapi aku harap semoga hadiah kali ini bisa memperbaiki hubungan kita gitu. Akhirnya mereka pun kayak berpelukan dan mereka pun melakukan hubungan gitu kan. Tapi wajahnya si Emma tuh masih tetap yang dingin dan super duper sedih banget. Keesokan harinya nih si Emma tuh kebangun, terus dia cuman kebangun pakai kemeja suaminya, dia ngerasa kedinginan gitu kan. Terus dia ngelihat suaminya tuh duduk di pinggir kasur nih, munggungin dia. Terus suaminya bilang, "Hai, selamat pagi," gitu. "Apakah semalam kamu mimpi indah?" Terus tiba-tiba suaminya ngeluarin pistol dan ceder, dan suaminya pun bunuh diri, menembak dirinya sendiri di kepala. Terus si Emma kaget, ya kan dia kan baru bangun ya kan, belum juga ngumpulin nyawa gitu. Terus dia nyadar ternyata tangan dia tuh diborgol sama tangan suaminya yang sekarang sudah tidak bernyawa. Terus si Emma ini panik gitu kan, dia panik dan dia kedinginan gitu, jadi dia pengen nyari baju dulu gitu kan. Terus dia nggak ada nangis sama sekali. Coba kau bayangin, apakah Emma udah nggak sayang sama suaminya gitu kan, karena dia sama sekali nggak nangis gitu loh. Terus Emma tuh berusaha untuk kayak mencerna semua ini, terus dia berusaha untuk ngegusurin suaminya, karena kan tuh kan diborgol ya kan tangannya. Terus dia tuh ngegusur-gusur gitu ke arah lemari walk-in closet. Terus pas dia buka lemari tuh nggak ada baju sama sekali di sana, cuman ada satu gaun pernikahan dia digantung di tengah-tengah kloset. Padahal dia kondisinya kan kedinginan banget, itu kan musim salju ya kan. Terus dia ambil si si dressnya itu, terus di belakang itu ada brankas gede banget. Terus dia nggak ada pilihan lain, ya udah akhirnya dia nggak mau pakai gaun pernikahannya dia gitu, dia pun pakai baju suaminya yang udah nggak bernafas itu gitu. Nah si gaun pernikahannya itu dijadiin alas biar suaminya tuh gampang diseretnya, digesernya gitu. Sudah gitu dia turun ke lantai 1, ya itu suaminya masih tetap diborgol nih. Kamu bayangin ya, kalau ngangkat aja tuh kan berat banget, apalagi nih diborgol besi pula, udah pasti kan luka ya kan di tangannya. Dia ke arah dapur, dia nyariin tasnya dia, ternyata dia nyariin handphone dong ya kan, buat nyari pertolongan, buat nelfon orang atau nggak minta tolong. Ternyata handphonenya dia udah dicelupin ke dalam vas bunga yang berair gitu. Itu handphonenya udah rusak. Terus dia ke dapur, dia cari-cari pisau gitu atau nggak alat tajam apapun untuk motongin borgolnya itu. Terus dia nggak nemuin, ternyata si lacinya tuh udah dikosongin, nggak ada perabotan apapun, nggak ada sendok, nggak ada gunting, nggak ada apapun, itu nggak ada, bener-bener dikosongin gitu kan. Terus gitu dia gusur-gusur lagi. Oke, terus berarti kalau misalkan dia nggak punya handphone, nggak ada telepon di rumahnya, nggak ada alat dapur yang tajam gitu kan, dia baru ingat, oke, kan dia semalam naik mobil tuh ke sana, siapa tahu mobilnya nyala gitu kan. Ya udah akhirnya dia pun nyeret lagi suaminya yang terborgol tangannya itu ke arah garasi, karena siapa tahu mobilnya nyala ya kan. Terus dia pun lihat mobil, dia naik ke mobil, ternyata di dalam mobilnya tuh ada rekaman suaminya, dan suaminya tuh bilang di rekaman mobilnya ini, rekaman suara di dalam mobil ini nyala ya kan. Terus suaminya bilang, aku nggak mau ngelihat kamu bahagia sama selingkuhan kamu gitu katanya. Terus si Emma pun kayak marah gitu di dalam mobil ya kan, dia nggak terima diginiin, dia bingung harus gimana, karena ini kondisinya, ini rumah kayak nggak ada tetangga gitu, di terpencil daerahnya gitu loh, dia nggak tahu harus kemana, minta tolong nggak ada tetangga gitu kan. Udah dia pun mau nyalain mobil, kok susah banget di starternya nih mobil gitu kan. Ternyata pas dia tengok, si bensin tangki mobilnya udah dikosongin karena ada selang keluar dan si bensinnya tuh udah tinggal tetesan-tetesan gitu loh. Terus dia pun kayak marah banget dalam mobil gitu kan, dia keluar, tetap dia gusurin tuh karena kan masih keborgol juga kan, dia gusurin dalam rumah. Terus dia frustasi, dia ngerasa kalau mukanya kan kotor banget, kecipratan darah ya kan. Dia pun ke WC, dia cuci muka. Pas lagi cuci muka gitu, dia nyadar dia masih pakai kalung dari suaminya ya kan. Terus dia cobain lepasin kalungnya tuh nggak bisa dilepas sama sekali gitu, kayak nggak ada pengaitnya, bener-bener kayak kekunci aja di lehernya gitu si kalung ini. Terus ya udah bodo amat lah dia gitu kan. Dia baru inget, oh iya di garasi tuh banyak ini kan perkakas peralatan gitu kan, kayak gergaji gitu. Terus ya udah dia pun ke basement sambil tetap ngegusur-gusurin terus suaminya gitu kan. Di basement ternyata semua gergaji atau nggak palu apapun itu udah dikosongin, udah nggak ada sama sekali gitu. Dari sana si Emma tuh frustasi, dia duduk di bawah tangga gitu sambil ngeliatin suaminya gitu kan, yang udah nggak nafas lagi. Terus dia marah kayak ini nggak adil gitu, berapa kali gue harus nyuci kemeja yang banyak glitternya, yang banyak bekas lipstick. Nah ternyata dari sana kita tahu kalau suaminya juga sama-sama punya selingkuhan, banyak mungkin selingkuhannya gitu, karena Emma kan bilang sering gitu dia nyuci lipstick yang berbeda gitu. Akhirnya dia pun naik lagi ke lantai 1, terus dia ngeliat red room gitu kan, masih nyala tuh lampunya merah ya kan. Pas dia masuk ke red room, si foto-foto yang asalnya foto-foto so sweet zaman mereka pacaran tuh udah diganti sama foto yang udah dicoret-coret. Terus foto Emma sama Tom selingkuhannya. Terus di ujung red room
ada fotonya Bobby Ray. Dari sana Emma langsung kena panik katanya tiap kali ngeliat fotonya Bobby Ray ini, karena Bobby Ray ini adalah orang yang menyerang dia di masa lalu ya kan. Dia panik, dia trauma gitu, dia mundur-mundur. Dia tahu kalau semua ini tuh udah direncanain sama suaminya gitu kan. Terus ya udah, tiba-tiba pas lagi gitu dia dengar ada suara mobil datang, si pintu rumah kan dikunci ya kan. Terus tiba-tiba kedengeran suaranya kalau ternyata ini adalah suaranya Tom. Terus Tom bilang, Emma kamu ada apa kok kamu ngechat aku, kamu minta tolong apa sih gitu kan. Terus Emma tuh masih di dalam rumah gitu, dia nggak mau buka pintu gitu, dia takut si Tom ini salah sangka gitu kan, karena kan suaminya udah gak bernafas lagi ya kan. Terus si Emma bilang, please jangan kaget, please jangan kaget gitu. Akhirnya dibukain deh pintunya. Terus Emma pun nyeritain semua kejadiannya, dan Tom pastinya percaya dong sama Emma ya. Terus Emma bilang, ayo kita telepon polisi gitu kan. Si Tom bilang, gak bisa kayak gitu, aku nih pengacara, nanti kalau misalkan kamu lapor polisi kamu bisa jadi tersangka gitu, bisa kamu yang disalahin gitu. Terus Emma bilang, Tom, emang lu kira siapa yang ngechat lu? Nggak ada yang ngechat lu, nggak ada yang minta tolong lu untuk datang ke sini gitu. Ini tuh sengaja dijebak sama Mark gitu, ini sengaja disetting semuanya gitu. Terus Tom bilang, ya juga sih, karena ternyata si Tom ini dapet chat dari Emma yang minta tolong datang ke rumah Lake House ini, padahal emang nggak ngechat, itu suaminya yang ngechat ya kan. Emang dijebak di situ dia. Terus ya udah, akhirnya pas mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba kedengeran nih ada suara mobil lagi mau datang. Nah dari sana mereka panik dong, si Tom sama Emma kayak, oh my god, itu siapa gitu kan. Kita nggak tahu apakah itu orang yang bakalan nolongin, apakah itu jebakan juga dari suaminya. Kita kan harus hati-hati ya kan. Terus si Tom pun bilang, ya udah Emma, kamu tunggu aja di sini, tutup pintunya, jangan buka kecuali aku yang minta gitu. Oke, udah, si Tom pun keluar, dan ternyata keluarlah seorang pria bernama Jimmy. Jimmy ini tuh kayak perawakannya kurus gitu kan. Dia keluar dari pickup truknya, si mobilnya itu nggak dimatiin gitu, jadi mesinnya masih tetap nyala. Terus si Tom bilang, hi, how can I help you gitu kan. Terus si Jimmy bilang, oh ya, aku datang ke sini untuk benerin pipa yang katanya bocor gitu, katanya permintaan atas Pak Mark Webster, kata si Jimmy ini. Terus kata Tom, oh enggak ada orang kok di rumah, mending kamu pulang aja deh, besok aja kesini lagi gitu kan. Terus kata Jimmy, oh nggak bisa, saya udah dipesan sekarang, saya udah datang jauh-jauh gitu kan, saya harus benerin pipanya gitu. Terus kata Tom, oke, Pak Marknya emang ngejanjiin kamu berapa gitu, ini saya bayar aja sekarang, saya gantiin uangnya gitu kan, tapi kamu pergi sekarang gitu, karena di rumah nggak ada siapa-siapa gitu. Terus kata Jimmy, sekitar $200. Oke nih, aku kasih deh 500 gitu. Wah, makasih, baik banget kamu gitu kan. Terus si Jimmy bilang, tapi boleh nggak saya numpang pipis sebentar gitu, saya kebelet banget nih, saya jauh dari Bandung misalnya kan. Padahal pas dilihat plat mobilnya itu plat Jakarta misalkan, tuh kan kayak nggak sinkron gitu. Terus nggak bisa, kamu mendingan pulang aja sekarang, di rumah nggak ada orang gitu kan, please kamu pulang aja. Tiba-tiba dari mobil itu keluarlah seorang pria yang tubuhnya itu besar, kekar. Terus ternyata pria ini adalah Bobby Ray, si pria yang ada di foto Polaroid yang bikin si Emma ini trauma gitu kan. Terus si Jimmy ini tiba-tiba nyamperin, langsung balik lari ke arahnya si Bobby Ray, terus bilang, Bobby please udah kita pulang aja yuk, nggak usah terusin ini, nggak usah gitu kan. Terus si Bobby tetap jalan, dia nyamperin si Tom, langsung nggak pakai babi bu bebo, langsung si Tom tuh ditusuk sampai si Tom jatuh gitu kan. Terus si Jimmy ini panik. Jadi kita bisa tahu nih kalau ternyata si Jimmy ini tuh kayak masih amatir gitu dibanding Bobby. Bobby tuh kayak udah biasa nyerang orang gitu. Sementara Jimmy ini adalah saudaranya si Bobby itu sendiri yang lebih amatir, yang lebih kayak punya rasa kemanusiaan gitu. Terus ya udah, akhirnya dari dalam nih si Emma kan ngelihat, dia panik, dia langsung lari dan ngumpat. Si Emma pun lari ke arah garasi perahu. Ternyata mereka nih punya perahu di belakang rumah, dan si perahunya itu dibikin garasi gitu. Nah, di dalam garasi perahu ini tuh ada jangkar buat perahu gitu. Dan si Emma pun make si jangkar ini tuh untuk motongin borgolnya, karena kan selama ini kan si Emma kayak ngegusur-gusur suaminya kan yang di borgol itu. Terus si Emma pun kayak berhasil motongin borgolnya gitu kan. Terus tiba-tiba kedengeran dong sama si Bobby dan si Jimmy ini dari dalam, wah suara apaan tuh, jedak-jeduk gitu kan. Terus mereka pun pergi ke arah garasi. Si Emma ngumpet gitu kan di bawah di bawah kursi gitu yang ada ditutupin pakai kain. Terus mereka ngelihat ada tubuhnya Mark Webster yang sudah tidak bernyawa. Terus si Jimmy ini shock banget ngelihat mayat gitu kan. Terus si Jimmy bilang, please, gua nggak mau, please, ayo pulang aja. Lihat, dia udah nggak nafas gitu kan. Apa gunanya kita di sini kalau dia yang nyuruh kita aja udah begini gitu kan. Terus kata si Bobby, jangan dulu, kita harus cari dulu berangkasnya gitu ya. Ya udah, akhirnya mereka pun kayak berpencar gitu, kayak emang nyariin si Emma gitu di situ. Terus si Emma pun dari garasi perahu itu ke arah basement gitu, karena ternyata ada pintu yang langsung ke basement gitu. Si Emma pun masuk ke basement sambil pelan-pelan gitu kan. Kamu bayangin aja si Emma nih kayak lari dengan kondisi kaki tuh cuman dialasin kain doang, kain bekas gaun pengantinnya dia, dan sementara itu tuh kayak ketebalan saljunya tuh 10 cm gitu, sedingin apa gitu kan. Dia pun masuk ke dalam basement gitu. Terus dia berusaha untuk ngumpet. Terus si Bobby nih ngedenger suara kayak ada orang mau ke basement. Terus si Bobby pun ngikutin ke basement. Si Emma berusaha untuk ngumpet. Pas Emma mau naik ke tangga, di
luar tangga ada Jimmy gitu kan. Nah untungnya si Emma ini megang kunci mobil, dia pencet tuh kunci mobil kan, jadinya alarm mobil nyala tuh. Wah, si Bobby sama Jimmy langsung lari ke mobil, ke arah garasi mobil. Nah si Emma pun langsung ngumpet gitu kan. Nah dari sana si Bobby udah tahu nih, oh ternyata kita dijebak, dan berarti kalau dijebak berarti kan Emma masih ada di dalam rumah dong ya. Terus akhirnya mereka pun masuk lagi ke dalam rumah, mereka berpencar gitu kan. Si Bobby ngelihat kayak di langit-langit tuh ada tali gitu, pas dia tarik ternyata itu adalah tangga menuju ke atap. Si Bobby pun naik ke atap, terus dia yakin kalau ini ada Emma di sini. Terus ada kursi goyang yang kegoyang-goyang gitu yang ditutup pakai kain. Si Bobby pelan-pelan buka kain kursi goyang, ternyata di sana nggak ada Emma. Tiba-tiba si Emma dari belakang duk gitu kan, mukul si Bobby dari belakang, langsung si Bobby jatuh dari atap, roboh atapnya nah gitu kan ke lantai 2. Si Bobby agak-agak pingsan, agak kelayangan gitu. Si Emma langsung lari, si Jimmy langsung mau nyamperin ke arah Bobby. Si Emma lari ke arah mobilnya Jimmy yang pick up truck itu. Pas si Emma masuk ke mobil itu ada handphonenya si Jimmy atau handphonenya si Bobby. Dia mencet 911, udah kehubung langsung gitu kan, 911 what's your emergency gitu. Terus pas lagi mau ngomong tiba-tiba si Emma tuh dipukul sama Bobby gitu kan, langsung jatuh ke bawah. Terus si teleponnya tuh dihancurin sama si Bobby gitu kan, si Emma digusur sampai pingsan gitu. Terus si Emma pun bangun, tiba-tiba bangun-bangun dia udah ada di ruang kamar utama. Dia balik ke borgol lagi sama tangan suaminya yang udah nggak bernafas gitu kan. Terus si Bobby bilang, apa passwordnya? Mark bilang berangkas ini cuma bisa dibuka sama sidik jari dan sama password. Dan si Mark ini bilang kalau passwordnya ini cuma ada 2 orang yang tahu, yaitu si Mark dan Emma. Terus Emma tuh kayak masih bingung, apa maksudnya, aku nggak tahu apa-apa soal berangkas sama sekali. Terus kata Bobby, kata Mark passwordnya itu hari dia melamar kamu. Terus tiba-tiba terus si Jimmy dan si Bobby ini kayak berantem terus gitu loh, karena si Jimmy tuh nggak mau ada kekerasan sebenarnya, tapi si Bobby tuh yang kayak bodo amat, pokoknya gua mau dapetin berangkas ini gitu loh. Terus si Bobby pun kayak nemuin ada pistol di kolong kasur, itu pistol bekas Mark bunuh diri ya kan. Itu pistol padahal kosong, nggak ada pelurunya, tapi mereka semua kan nggak ada yang tahu kecuali Emma ya kan. Terus si Bobby pun kayak nodongin pistol gitu kan ke si Bobby ayo kita pulang, kalau nggak gue tembak lu gitu lah. Si Bobby bilang nggak, please ayo kita selesain ini semua gitu. Si Bobby ngejatuhin pisaunya gitu kan. Terus si Jimmy oke. Si Jimmy pun ngarahin ke arah si Emma ya kan, Emma please kasih tahu passwordnya gitu kan. Terus Emma bilang please lepasin dulu borgolnya baru aku kasih tahu gitu. Kata Jimmy no kasih tahu dulu passwordnya. Terus kata Emma enggak pokoknya lepasin dulu borgolnya baru aku kasih tahu gitu. Ya udah akhirnya si Jimmy pun ngelepasin borgolnya gitu kan. Terus Emma pun bilang passwordnya 29 Juli 2011 gitu kan. Terus Emma mundur, si Jimmy masih megang pistol gitu kan. Si Bobby pun nyobain pakai sidik jari suaminya, ternyata berangkasnya bener bisa kebuka. Terus passwordnya dimasukin 29 Juli 2011, ternyata bener kebuka tuh berangkasnya. Ternyata di dalam berangkasnya itu ada gergaji. Terus di gergaji ini kayak udah keukir, bagus banget ukiran tulisannya. Yang tulisannya tuh berlian yang kamu cari terletak dekat lehernya. Terus si Emma langsung megang kalungnya berliannya itu. Terus itu kan gergaji tuh, ngerti gak sih? Ternyata Jimmy dan Bobby ini memang diundang sama Mark untuk datang ke rumah itu karena mereka dijanjikan bakalan dikasih berlian. Dan ternyata berliannya itu adalah kalung si Emma yang susah dilepasin, dan itu ada gergaji gitu kan. Terus kata si Bobby, oh berarti gua harus leher lo gitu buat dapetin berlian. Terus Jimmy bilang please jangan gitu kan, pasti ada cara lain. Terus coba si Jimmy tuh nyobain untuk ngelepasin kalung berliannya itu, masih tetap terus nggak bisa gitu kan. Terus si Emma bilang please kita cari jalan keluarnya gitu kan, please gitu kan. Terus akhirnya mereka pun berantem gitu, si Jimmy sama si Bobby malah berantem. Tiba-tiba nggak sengaja si Jimmy mundur blek, tiba-tiba lehernya tuh ketancap paku yang ada di tembok. Coba si Bobby ini langsung shock karena itu kan saudaranya gitu kan. Jimmy no please Jimmy gitu kan. Si Bobby kan kayak panik gitu sama si Jimmy. Terus akhirnya sama Emma dipukul tuh si Bobby dari belakang sampai si Bobby tuh agak pingsan. Terus Emma ngeborgol tangannya si Bobby sama tangan suaminya yang udah agak bernafas gitu kan. Jadi kan otomatis kalau si Bobby mau ngejar Emma itu kan berat karena kan harus ngegusur suaminya ya kan. Akhirnya Emma pun lari keluar, nyalain mobil, ternyata mobilnya nyala. Terus dia mau nyetir, tiba-tiba si Bobby udah keluar. Terus dia tabrakin tuh si Bobby sampai agak-agak apa namanya nggak nyadarkan diri gitu kan. Dia pun lari keluar dari mobil. Si Emma ini lari, dikejar sama si Bobby dengan kondisi Bobby yang terborgol tangannya gitu kan. Emma lari ke tengah danau yang membeku gitu. Terus ketangkep tuh kakinya sama si Bobby ya kan. Terus si Emma nyari mau ngeraih pisaunya si Bobby. Si Emma tusukin ke danau yang membeku itu. Terus si danau membeku ini tiba-tiba kayak ngegertak gitu. Terus pecah si es yang ngebekunya ini. Mereka pun bertiga, awalnya si Bobby doang yang tenggelam. Si Bobby ini ngambil kakinya Emma, si Emma ikut tenggelam gitu kan. Tapi karena Bobby
kondisinya dia keborgol tangannya sama Mark karena berat ya kan. Emma pun nendang Bobby gitu kan, akhirnya Bobby pun kelepas tenggelam, terus Emma berenang ke atas, akhirnya Emma pun selamat. Dan dari sana bisa kedengaran ada suara sirine polisi datang ke lokasi dan akhirnya Emma pun selamat. Dan Emma pun sedih banget karena dia bener-bener sayang sama si Tom, dan memang Emma pun bilang kalau ternyata dia sebenarnya niatnya emang udah mau cerai sama suaminya gitu, tapi suaminya malah merencanakan semua ini demi untuk balas dendam sama Emma, padahal suaminya itu lebih duluan selingkuh gitu. Nah, menurut kamu gimana film ini? Kamu bisa tulis komen di bawah. Kalau misalkan kamu ada request aku bahas film apa selanjutnya, kamu tulis komen di bawah juga. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.